1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali mengenai materi auditing dan profesi akuntan publik untuk mata kuliah pengauditan. Yang pertama ada sejarah perkembangan audit. Audit sudah sejak lama ada, bahkan pada masa penguasaan Mesir kuno. Pada masa itu audit masih berupa pemeriksaan penerimaan pajak. Kemudian pada masa Yunani kuno berkembang menjadi pemeriksaan terhadap rekening-rekening para pejabat publik. Pada masa Romawi itu membandingkan antara pengeluaran dengan otorisasi pembayaran. Kemudian pada tahun 1800-an, audit sudah masuk ke ranah perusahaan di mana sebagai perubahan adanya revolusi industri. Pada tahun 1940-an terdapat beberapa perubahan penting. Di antaranya yang pertama itu verifikasi yang rinci diubah menjadi pengambilan sampel, kemudian pengubahan fokus tujuan awal pengauditan untuk mendeteksi kecurangan. Kemudian adanya struktur organisasi. Struktur organisasi di sini penting karena jika kita lihat pada gambar struktur organisasi di situ terdapat garis-garis dan juga bagian-bagian. Nah, garis-garis dan bagian-bagian tersebut menandakan adanya garis tanggung jawab dan wewenang di situ. Setiap bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, sehingga dengan begitu mereka lebih memiliki tanggung jawab kepada atasannya. Dan dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Kemudian definisi auditing. Di sini ada beberapa poin yang jika digabungkan akan menjadi definisi auditing. Auditing adalah proses yang sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Istilah asersi di sini berarti pernyataan. Kemudian kriteria yang ditentukan di sini maksudnya adalah standar yang telah ditentukan. Jadi kita melihat kesesuaian antara pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan kriteria yang sudah ditentukan atau dengan standar yang sudah ada. Kemudian ada tipe klasifikasi audit. Di sini ada berdasarkan tujuan audit, yaitu financial statement. Artinya kita melakukan audit terhadap laporan keuangan, kemudian membandingkannya dengan PABU atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Compliance audit adalah audit kepatuhan, di mana kita melihat apakah perusahaan sudah patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang telah berlaku. Kemudian operational audit, kita menilai apakah operasional suatu perusahaan itu sudah efisien dan efektif atau belum. Kemudian untuk siapa audit dilakukan. Di sini ada untuk pihak eksternal, internal, atau sektor publik. Kemudian klasifikasi auditor. Auditor internal di sini adalah karyawan perusahaan itu sendiri. Jadi dia bekerja sebelum auditor independen bekerja. Kemudian auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah dan memeriksa perusahaan maupun instansi pemerintah itu sendiri. Kemudian auditor independen adalah praktisi individual atau anggota dari suatu kantor akuntan publik di mana dia memberikan jasa audit profesionalnya kepada para klien. Nah, kemudian profesi akuntan publik. Di sini ada akuntan junior. Ini adalah staf yang paling banyak bekerja di lapangan secara langsung. Kemudian akuntan senior di sini dia biasanya mensupervisi para akuntan junior. Jadi dia biasanya itu melakukan perencanaan kegiatan audit. Terus tuh dia mengevaluasi hasil audit akuntan junior. Kemudian manajer ini yang paling banyak berhubungan dengan klien secara langsung. Kemudian partner ini yang paling atas ya hierarkinya. Jadi dia biasanya tugasnya itu menandatangani hasil audit, kemudian dia menentukan fee atau biaya untuk jasa audit yang sudah diberikan. Nah, partner ini dia mempertanggungjawabkan hasil audit yang ada. Semua dipertanggungjawabkan oleh partner. Kemudian jasa yang diberikan kantor akuntan publik ada jasa atestasi. Atestasi ini adalah dia memberikan pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan. Itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada audit, pemeriksaan, penelaahan, dan prosedur yang disepakati bersama. Kemudian jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi ini adalah dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada jasa akuntansi, jasa audit, dan jasa konsultasi. Jasa akuntansi biasanya dia membuat sistem akuntansi atau membuat laporan keuangan. Kemudian jasa pajak ini dia biasanya membuat
perencanaan pajak dan mengisi SPT. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konsultasi, di mana biasanya memberikan saran kepada manajer atau bantuan teknis kepada manajer untuk kelancaran operasional perusahaannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.